الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بالمعرفة فاطمأنت قلوبهم بالتوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو الرقيب المجيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنار الوجود بذكره وشريعته إلى يوم الوعيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموعود. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
baru al-hadis al-kamakal. Jamaah sidang Jumat rahimahumullah, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, kita semuanya akan dimuliakan oleh Allah, baik kemuliaan di dunia, lebih-lebih kemuliaan di akhirat. Maka dari itu, pada waktu kita melakukan sekecil apapun dari kebaikan, kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan ini benar-benar dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, pada waktu kita melakukan keburukan sekecil apapun, sekecil biji sawi, sekecil semut atau atom, kita harus yakin apa yang kita lakukan juga pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka dari itu kita bersyukur pada waktu kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang beriman, yakin dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Kita yakin bahwa apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan keyakinan itulah akan menumbuhkan rasa malu di hati kita, karena rasa malu dan iman tidak akan bisa dipisahkan. Pada waktu kita melakukan perintah Allah dengan semangat, berarti kita malu pada waktu kita enggan-engganan atau bermalas-malasan. Pada waktu kita mau melakukan maksiat, contohnya kita mau mencuri, ingat dilihat oleh Allah, malu kepada Allah, biarpun tidak ada yang melihatnya. Pada waktu kita mau menggunjing orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, kita malu bahwa orang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu al-haya wal iman kulina jami'ah. Sifat malu dan iman selalu bersama-sama. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Pada waktu salah satu diangkat, dicabut oleh Allah, yang satunya juga akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, mudah-mudahan rasa malu di hati kita ini senantiasa kita bisa memupuknya, sehingga juga kita menampakkan rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sidang Jumat rahimahumullah, maka di samping kita beriman kepada Allah yang bisa mengangkat derajat kita adalah benar-benar berusaha memahami ilmu agama. Sebab al-alim adalah sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada waktu kita memahami ilmu agama, mau belajar ilmu agama, bahkan mau menyampaikan, menularkan ilmu agama, ini berarti kita dipilih oleh Allah. Sebab pada waktu Allah menghendaki hamba itu menjadi baik, idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahu fid-din. Pada waktu Allah menghendaki kita menjadi orang yang baik, maka senang dalam majelis-majelis ilmu, senang dalam belajar ilmu, senang dalam menyampaikan ilmu, sampai-sampai dalam kondisi pada waktu kita sakit langsung sembuh kalau hadir dalam majelis ilmu. Maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya senang kembali dalam majelis ilmu. Kenapa? Sebab dunia mal'unah, dunia ini jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah. Siapa yang dekat dengan rahmat Allah, yaitu Allah wa man wala,
orang-orang yang ahli zikir kepada Allah, orang aliman wa muta'alliman, dan orang-orang yang mau mengajarkan ilmu dan mau belajar ilmu. Kalau kita belum bisa mengajarkan ilmu, minimal kita dekat orang-orang yang ahli ilmu. Bagi insyaallah kita juga akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah kita akan juga disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa lagi yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang baik? Zuhud fid dunya, yaitu orang-orang yang di hatinya zuhud urusan dunia, orang-orang yang di hatinya paham bahwa dunia ini untuk bekal kehidupan yang selama-lamanya. Kita yakin hidup di dunia hanya sementara, hanya sekali. Kita yakin kita ini orang asing. Dunia bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita pada waktu kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ciri kalau orang itu zuhud urusan dunia, maaf pada waktu kita sebentar lagi kita diperintahkan untuk berkorban, kita semangat untuk mempersiapkan diri ikut berkorban. Pada waktu untuk kita diperintahkan untuk ibadah haji maupun umrah, kita juga semangat, bahkan minimal dalam hati kita memaksa bagaimana supaya kita bisa berkorban, bagaimana supaya kita bisa haji pada waktu kita diberi rezeki yang mampu. Inilah ukuran pada waktu kita zuhud urusan dunia. Ini bisa ditandai kalau hati kita mempunyai hati yang takhor, hati yang lemah. Kita yakin as-sahiyyu qaribu minallah, qaribu minal malaikat, qaribu minan nas, qaribun minan nas. Kita yakin dengan hati yang lemah selalu dekat dengan Allah, selalu dekat dengan pertolongan dan rahmat Allah. Dengan hati yang dermawan, minimal kita punya mental memberi. Minimal kita tidak ada rasa komak di hati kita, sebab kita sudah bisa menyelesaikan kebutuhan kita sendiri. Jamaah Salat Jumat rahimakumullah. Dan yang ketiga, orang yang dipilih menjadi orang hamba yang terbaik, yaitu wabasara uyuba, yaitu pada waktu kita diberi kecerdasan, kita mengetahui kekurangan diri kita sendiri. Pada waktu kita bisa introspeksi diri, pastinya kita akan meningkat baik ilmu dan amal kita. Pada waktu kita bisa introspeksi diri, pastinya kita akan bisa menambah kekurangan-kekurangan kita. Pada waktu kita diberi kecerdasan untuk introspeksi diri, pastinya kita akan sibuk mencari kekurangan diri sendiri, tidak sempat mencari kekurangan orang lain. Sebab pada waktu diri kita dibaiki orang lain, kita sadar bukan karena kita yang baik, tapi memang orang itu dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Maka dari itu, tiga hal inilah yang bisa menjadikan kita dicintai oleh Allah. Maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya menjadi orang-orang yang ahli ilmu, sehingga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi hati yang zuhud, hati yang benar-benar mempersiapkan hidup di dunia ini demi kepentingan hidup selama-lamanya, sehingga hati kita punya as-sakha. Dan mudah-mudahan dengan as-sakha kita benar-benar dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hati kita diberi kecerdasan, bisa introspeksi diri kita, sehingga waktu yang kita gunakan bisa semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas diri kita dan tidak sempat mencari kekurangan orang lain. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah doanya orang-orang yang ibadah haji, barokah doanya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, dan mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk ziarah Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan mudah-mudahan kita semuanya benar-benar termasuk hamba yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الفائز العامين وقرب الخير والحمد وأنت خير الراحمين ارحمنا والمسلمين. اللهم صل وسلم على سيدنا الحمد لله الذي جعل التقوى لبث الصالحين. أحمده سبحانه وتعالى حمدا عبد مؤتلف بصدق اليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولازموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام، فقد أمركم الله بذلك إرسالا وتعليما وإجلالا لقدره النبي وتعظيما. فقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأول وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم وارض عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والشهيد أصحاب نبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد واسر بها علينا الأرزاق وتحسن بها علينا الأحلام وتكلمنا بها زيارة مكة والمدينة وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أولنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك العافية. اللهم إنا نسألك رحم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.